Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzian Habib Prasetyo. Saya dari kelas HKIC dan NIM saya adalah 2483110064. Dan saya akan memenuhi ujian akhir semester saya dengan dosen pengampu Haji Ahmad Otong Bustomi LCMAG. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang materi mazhab hukum Islam dan perkembangannya di Indonesia. Seperti yang kita ketahui ya, bahwasannya mazhab itu ada 4. Yang pertama itu adalah mazhab Hanafi, yang kedua adalah mazhab Maliki, yang ketiga adalah mazhab Syafi'i, dan yang terakhir, yang keempat itu adalah mazhab Hambali. Saya akan menjelaskan satu persatu ya. Yang pertama itu adalah mazhab Hanafi. Nah, mazhab Hanafi ini didirikan oleh Abu Hanifah, yaitu nama lengkapnya adalah Al-Numan bin Sabit bin Zulfi. Itu pada tahun 80 hingga 150 Hijriah. Ia lahir di Kufah pada zaman dinasti Umayyah, tepatnya pada masa kekuasaan Abdul Malik bin Marwah. Lalu yang kedua itu adalah mazhab Maliki. Mazhab Maliki ini didirikan oleh Maliki bin Anas bin Malik bin Abu Amr al-Ashabihi yang melahirkan di Madinah pada tahun 93 Hijriah. Lalu ia itu belajar qiraah kepada Nabi bin Abi Haim serta belajar hadis kepada ulama Madinah Ibnu Syihab al-Syukhri. Lalu karya yang terkenal adalah Al-Mutawatta, yaitu sebuah kitab hadis bergaya fikih. Fatwa hukumnya itu bersandar pada kitab Allah Subhanahu wa taala dan juga As-Sunnah. Lalu yang ketiga itu adalah mazhab Syafi'i. Nah, mazhab Syafi'i ini kita tidak asing lagi ya mendengar mazhab ini, karena mazhab ini banyak banget di Indonesia yang menggunakan mazhab ini. Nah, mazhab Syafi'i ini didirikan oleh Imam Muhammad bin Idris al-Abbas. Mazhab ini merupakan perpaduan antara mazhab Hanafi dan juga mazhab Maliki. Nah, terdapat dua pendapat yang mempengaruhi mazhab ini, yaitu qaul qadim atau pendapat lama di Irak dan qaul jadid di Mesir. Lalu selanjutnya adalah mazhab Hambali. Nah, mazhab Hambali ini didirikan oleh Ahmad bin Hambal bin Hilal al-Syaibani ya, yang lahir di Baghdad pada 164 Hijriah dan wafat pada 241 Hijriah. Dikenal dengan nama Imam Al-Muhaddisin karena hadis yang dikumpulkannya itu hadis yang dikumpulkan dan juga dihafalnya. Lalu selanjutnya itu adalah perkembangan mazhab di Indonesia. Seperti yang kita ketahui ya, sebelum masuknya perkembangan mazhab di Indonesia, tentunya kita adalah sejarah terkait masuknya agama Islam di Indonesia. Lalu bagaimana Islam masuk ke Indonesia, yaitu dengan jalur perdagangan dunia yang dimiliki Indonesia ya. Jadi para pedagang-pedagang dari luar itu masuk ke Indonesia melalui Selat Malaka, sehingga mereka itu berdagang di wilayah Indonesia dan juga sekaligus untuk menyebarkan agama Islam di Indonesia. Jadi para pedagang itu ingin berdagang ke beberapa negara, bukan hanya di Indonesia tapi negara-negara yang lain. Sebelum dia ingin berdagang di negara lain, dia itu harus berlayar dulu melewati Indonesia, yaitu dari Selat Malaka, sehingga dia bisa berdagang ke negara-negara lain. Makanya Indonesia pada masa itu disebut sebagai perdagangan dunia. Lalu banyak gitu berspekulasi teori ataupun teori-teori ya yang mengatakan bahwasanya agama Islam masuk ke Indonesia itu melalui A, B, C, dan D. Nah, saya akan menjelaskan ya. Di sini ada beberapa teori. Yang pertama itu adalah teori India, yang kedua itu adalah teori Arab, dan yang ketiga adalah teori Persia, dan yang keempat merupakan teori dari Cina. Lalu saya akan membahas yang pertama itu adalah teori India ya. Nah, teori India ini mengatakan bahwasanya Islam masuk ke Indonesia itu berasal dari India, terutama dari Gujarat. Nah, sebelum masuknya Islam ke Nusantara, banyak orang yang bermazhab Syafi'i singgah dan menetap di wilayah India yang selanjutnya berkembang ke Nusantara, sehingga Muslim wilayah Indonesia ini bermazhab Syafi'i. Jadi dari Arab itu singgah ke India, India berdagang ke Indonesia yang bermazhab Syafi'i, sehingga orang India tersebut menyebarkan mazhab Syafi'i dan juga mengislamisasi juga di Indonesia, sehingga mereka itu menggunakan metode mazhab Syafi'i. Terus lanjut yang kedua itu adalah teori Arab. Nah, teori Arab ini
kedatangan Islam ke Nusantara langsung ke Mekah pada langsung dari Mekah ya. Jadi teori Arab ini katanya langsung gitu berasal dari Mekah pada abad ke-7 Masehi. Menurut Ibnu Abdurrahbiyah dalam Iqd Al-Farid menyebutkan bahwasanya antara Sri Indrawan yaitu Raja Sriwijaya mempunyai hubungan korespondensi terhadap Khalifah Umar bin Abdul Aziz serta didasarkan pada kesamaan mazhab yang menjadi mayoritas mazhab di Indonesia yaitu mazhab Syafi'i. Seperti yang tadi dijelaskan di teori India, karena orang Arab itu banyak bermazhab Syafi'i seperti itu. Lanjut yang ketiga itu adalah teori Persia. Nah, teori Persia ini mengemukakan bahwasanya kebudayaan Indonesia ini memiliki unsur kebudayaan yang sama seperti Persia. Contohnya apa? Kayak ajaran-ajaran mistiknya, kebudayaan Syiahnya, lalu yang terakhir itu kalau nggak salah ya, di Indonesia emang ada merayakan ya 10 Asyura itu di Indonesia masih merayakan itu. Nah, dari Persia ini bilang bahwasanya Indonesia itu agama Islam di Indonesia itu melalui dari Persia tersebut. Seperti itu. Lanjut yang terakhir adalah teori Cina. Nah, teori Cina ini bilang bahwasanya Islam masuk ke Indonesia melalui Cina. Seperti ya contohnya itu adalah banyaknya tokoh-tokoh besar ya. Tokoh-tokoh besar seperti Wali Songo itu yang Sunan Ampel. Nah, Sunan Ampel dan juga Raden Fata. Raden Fata itu kan merupakan anak dari Syekh Syarif Hidayatullah. Nah, kalau nggak salah ya, Syekh Syarif Hidayatullah itu menikahi seorang wanita yang keturunan Cina, sehingga anaknya ini juga memiliki keturunan Cina. Jadi teori Cina ini mengatakan bahwasannya Islam masuk ke Indonesia berasal dari Cina. Lalu selain masuknya agama Islam di Indonesia, sejarah lain gitu menjadi faktor mazhab Syafi'i banyak diikuti Muslim di Indonesia, yaitu melalui penyebarannya ataupun proses Islamisasinya. Lalu bagaimana fase-fasenya? Yang pertama itu adalah fase kehadiran para pedagang, tadi sudah dijelaskan. Terus yang kedua itu adalah terbentuknya kerajaan Islam. Jadi sudah dijelaskan bahwasanya kerajaan Majapahit itu runtuh sehingga digantikan oleh kerajaan Islam yaitu Samudra Pasai. Dan yang terakhir itu adalah fase pelembagaan Islam. Masa pelembagaan Islam itu kayak ya NU, Muhammadiyah, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana bisa berkembangnya di Indonesia gitu mazhab Syafi'i ini? Ya karena tadi NU itu menjadi pelembagaan Islam itu tadi ya, NU ya, menjadi organisasi yang cukup berpengaruh terhadap penyebaran mazhab Syafi'i di Indonesia. Karena pada masa itu ketua dari NU itu merupakan bermazhab Syafi'i, sehingga banyak penyebaran mazhab tersebut kepada warga-warga di Indonesia. Lalu bagaimana dengan mazhab yang lain? Nah, jadi si NU ini dia tidak hanya mempelajari tentang mazhab Syafi'i juga. Lalu banyak orang-orang dari NU ini dia belajar ke luar negeri seperti Mesir dan Arab, dia mempelajari tentang mazhab yang lain seperti Hanafi, Hambali, Maliki. Dia mempelajari hal itu sehingga bisalah mempelajari di negara kita tersendiri yaitu di Indonesia. Mungkin cukup sekian dari saya penjelasannya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.